Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulaiman. NIM 230201020016. Mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen. Lanjut, kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintahan dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Pengertian kebijakan mikro. Kebijakan mikro merujuk pada tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil oleh suatu entitas atau pemerintahan untuk mengatur, mengarahkan, atau mengelola kegiatan di tingkat individu, organisasi, atau unit ekonomi. Yang lebih kecil, kebijakan mikro fokus pada detail dan implementasi praktis dalam skala yang lebih terbatas. Berbeda dengan kebijakan makro yang lebih bersifat umum, mencakup aspek ekonomi secara keseluruhan. Sejak era reformasi di Indonesia, kaki ini ada tulisan begini, Ki. Sejak era reformasi di Indonesia pada tahun 1998, pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan mikro untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa kebijakan mikro yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia setelah era reformasi antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH. Tujuan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Implementasi memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima PKH secara berkala. Program Indonesia Pintar PIP. Tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui bantuan biaya pendidikan. Implementasi memberikan bantuan beasiswa kepada siswa-siswa dari keluarga miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Implementasi memberikan dukungan finansial dan teknis kepada masyarakat untuk mengembangkan proyek-proyek ekonomi lokal. Bantuan langsung tunai BLT. Tujuan memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat terdampak krisis ekonomi atau bencana alam. Implementasi penyaluran dana langsung kepada keluarga atau individu yang membutuhkan. Program Sejuta Rumah. Tujuan meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi membangun dan menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin. Implementasi memberikan kartu kepada siswa penerima yang dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan. Program Keluarga Berencana KB. Tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui promosi program perencanaan keluarga. Implementasi menyediakan informasi, layanan, dan dukungan untuk program perencanaan keluarga. Pada dasarnya, kebijakan mikro merujuk pada kebijakan yang bersifat spesifik dan tingkat operasional atau unit-unit kecil dalam suatu organisasi atau perekonomian. Di konteks pemerintahan, kebijakan mikro seringkali berhubungan dengan regulasi dan langkah-langkah konkret yang mempengaruhi individu, bisnis, atau sektor-sektor tertentu. Pada era pemerintahan saat ini, kebijakan mikro dapat bervariasi tergantung pada negara dan kebijakan pemerintahan yang sedang berlaku, namun umumnya kebijakan mikro dalam era pemerintahan saat ini sering mencakup berbagai bidang seperti pendidikan. Kebijakan mikro di bidang pendidikan dapat mencakup program-program spesifik untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar,
menengah atau tinggi. Kesehatan pemerintah kan dapat menerapkan kebijakan mikro di sektor kesehatan seperti program kesehatan masyarakat, meningkatkan fasilitas kesehatan atau meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Ekonomi dan bisnis, kebijakan mikroekonomi sering sekali berfokus pada pembangunan usaha kecil dan menengah (UKM), memberikan insentif pajak kepada perusahaan tertentu atau penciptaan regulasi untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi. Lingkungan pemerintahan saat ini juga seringkali memiliki kebijakan mikro terkait lingkungan seperti program pengelolaan limbah, pengembangan energi terbarukan, atau perlindungan kawasan-kawasan ekosistem penting sosial. Banyak pemerintahan saat ini mengimplementasikan kebijakan mikro untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidaksetaraan. Teknologi dan inovasi, kebijakan mikro di bidang teknologi dan inovasi dapat mencakup insentif bagi perusahaan-perusahaan teknologi, investasi dalam riset dan pengembangan, atau pembuatan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri teknologi. Penting untuk diingat bahwa kebijakan mikro biasanya bersifat kontekstual dan dapat perubahan seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat dan ekonomi. Selain itu, implementasi kebijakan mikro juga membutuhkan koordinasi dan monitoring yang baik untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Terima kasih yang saya sudah sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.